Next pertanyaannya, Kak, kalau di dunia kerja IPK itu ngaruh nggak sih? Serius nanya, IPK ku masih nembus 3, tapi kadang insecure, lagi-lagi insecure. Aku dari jurusan yang bisa dianggap paling muda sama temen. Oke, intinya IPK itu ngaruh nggak sih? IPK menurut pengalaman saya teman-teman, dari pengalaman saya merekrut tim selama 10 tahun, itu tidak menjadi bagian yang penting. Oke lah kalau misalnya seseorang itu cum laude, lalu itu menjadi bagian yang oke, nilai plus gitu. Tetapi ketika dia tidak cum laude, menurut pengalaman saya tidak pernah membandingkan orang yang punya IPK 2,8, 2,93, itu tidak. Ketika seseorang mempunyai nilai cum laude itu yes, oke, ini berarti anak ini memang sangat baik dari sisi akademis. Tetapi lagi-lagi teman-teman, yang lebih penting adalah skillnya. Sudah pernah apa? Dia aktifkah? Dia terlihat antusiaskah? Dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik? Itu yang lebih matter. Baru CV. CV-nya bagaimana? IPK tidak menjadi penentu teman-teman, tapi yang lebih menjadi penentu adalah apakah teman-teman memang cocok untuk posisi yang ditawarkan. Apakah teman-teman punya pengalaman yang relevan terkait itu? Relevan tidak selalu berarti pengalaman kerja ya teman-teman, bisa merupakan pengalaman berorganisasi. Di kampus misalnya relevan nih dengan job desk yang ditawarkan. Nah, maka itu bisa menjadi bahan untuk teman-teman jual. Kantor mungkin akan tertarik karena teman-teman pernah mengerjakan hal-hal yang nanti akan dikerjakan di pekerjaan yang sedang ditawarkan itu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tips ngilangin rasa iri dan insecure sama teman-teman seangkatan yang sudah pada kerja atau lanjut pendidikan dong guys. Sender baru lulus S1 farmasi tahun lalu, tapi sampai sekarang belum dapat kerja. Mau lanjut apoteker juga gak ada biaya. Sedih banget. It's okay. Kalaupun baru lulus S1 itu sudah bagus sekali, karena teman-teman ini kan sudah lulus S1 ya, sudah punya nilai yang lebih dibanding yang belum sarjana. Teman-teman at least sekarang sudah sarjana. Mungkin memang sulit untuk berkompetisi langsung dengan apoteker. Tapi teman-teman mungkin yang punya case seperti ini, asal teman-teman mau meluangkan waktu, mungkin 3 bulan, 6 bulan, melamarlah sebagai relawan dulu atau magang dulu, biarpun tidak berbayar. Tapi teman-teman mendapatkan pengalaman kerja langsung di apotek. Ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman akan belajar langsung bagaimana cara mengelola pekerjaan di apotek. Dari situ nanti teman-teman juga punya jaringan. Teman-teman punya nih orang-orang yang sudah bekerja di dunia farmasi langsung. Di situ nanti akan teman-teman punya koneksi yang mungkin nanti ada kebutuhan tenaga farmasi dan mereka bisa mengontak teman-teman. Kalau teman-teman tadi sudah terlibat di dunia kerja dan menunjukkan etos kerja yang baik, pembelajar, totalitas dalam bekerja, para pemberi kerja sangat respect teman-teman dan sangat menyukai anak-anak muda yang bekerja dengan totalitas. Tunjukkan saja totalitas, meskipun misalnya teman-teman baru pada posisi magang atau baru pada posisi relawan, teman-teman sudah menunjukkan totalitas, teman-teman mau belajar, nanti teman-teman punya rekomendasi yang baik dari pengelola apoteknya, sehingga ketika nanti ke depan ada pekerjaan, mereka akan menawarkan ke teman-teman. Lalu ketika teman-teman nanti dapat pekerjaan, sisihkan untuk kemudian teman-teman bisa lanjut mengambil profesi next nih. Tapi sebelum saya next, kalau teman-teman merasa video semacam ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like-nya dan consider juga untuk subscribe jika teman-teman belum subscribe. Saya akan banyak membahas tema-tema seputar pekerjaan seperti ini yang mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman menemukan karir
impian teman-teman semua. Pertanyaan terakhir nih teman-teman yang akan saya bahas adalah satu curhatan. Dia bilang gini, nganggur, sedih, marah, risau, ngeluh. Petinggi perusahaan atau HR, stop deh nanyain, kamu tahu kami dari mana? Karena gue gak tahu, gue cuma pengen kerja. Tiap hari gue ngelamar lebih dari 100 loker yang kepanggil tes paling 2-3. Terus nyari lagi, gak ada waktu buat ngepoin kalian sedetil itu. Sementara banyak tes yang harus dihadapi untuk lamaran yang sudah dikirim. Nah, teman-teman, apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Kirim aplikasi banyak-banyak ke ratusan perusahaan. Ketika dipanggil interview, si HR akan nanya, oke, kamu tahu kami dari mana? Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami atau organisasi kami? Dan kemudian, karena yang interview ini tadinya mengirimkan aplikasi ke banyak sekali perusahaan atau kantor, kemudian dia nggak tahu apa-apa tentang perusahaan yang dia sedang datangi untuk interview ini. Nah, teman-teman, ini adalah kesalahan besar teman-teman dalam melakukan interview. Ketika teman-teman datang untuk menghadapi interview, baik itu online maupun offline, teman-teman pastikan teman-teman harus tahu satu perusahaannya atau kantornya atau organisasinya dipelajari betul, pelajari dari websitenya. Yang kedua, pelajari job description dari pekerjaan yang teman-teman mau apply. Itu harus benar-benar dikuatkan. Saya benar-benar menyarankan teman-teman untuk melihat video yang sudah saya buat sebelumnya, bagaimana menghadapi interview, pertanyaan yang sering muncul dari HRD dan bagaimana cara menjawabnya. Kemudian yang mau saya sarankan berikutnya adalah tidak perlu teman-teman mengirimkan aplikasi ke banyak perusahaan. Teman-teman harus memilih perusahaan mana yang teman-teman betul-betul inginkan. Kemudian teman-teman bisa membuat CV yang lebih kuat, mengcrafting CV teman-teman sehingga bisa menjawab pekerjaan yang ditawarkan. Job description-nya apa? Teman-teman crafting CV teman-teman untuk bisa memenuhi job description tersebut. Kuatkan pada bagian-bagian di mana perusahaan mencari orang sosok seperti apa, bagian itu yang teman-teman kuatkan, ditonjolkan pada CV teman-teman, sehingga peluang teman-teman untuk mendapatkan wawancara menjadi lebih besar. Lalu, teman-teman punya waktu untuk mempelajari perusahaannya, kantornya, organisasinya, sehingga ketika datang dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi karena teman-teman sudah memahami tentang organisasi tersebut. Bahkan kalau perlu, teman-teman masuk ke diskusi-diskusi tentang tren industri atau perkembangan industri apa yang teman-teman akan masuki ini, sehingga ketika teman-teman diwawancara, teman-teman punya knowledge, pengetahuan yang bagus, teman-teman bisa menjawab dengan sangat baik. Itu akan menjadi nilai plus untuk teman-teman terpilih. Jadi jangan lakukan ini kesalahan teman-teman. Ini kesalahan dari awal teman-teman mengirimkan banyak aplikasi kemudian tidak mempelajari perusahaan itu. Besar kemungkinan teman-teman akan gagal di tahap interview jika melakukan kesalahan seperti ini. Sehingga yang paling penting adalah buat CV yang tercatat, kemudian pelajari organisasi atau kantor atau perusahaannya, dan pelajari job description-nya. Fitkan, kuatkan pada bagian-bagian tersebut, tonjolkan kelebihan teman-teman yang fit, yang relevan dengan job description-nya. Oke, mungkin pada saat ini itu saja teman-teman beberapa pertanyaan dari akun Best Workface yang kebetulan karena channel YouTube saya ada yang memperkenalkan di sana dan kemudian juga mendapat respon yang sangat baik di akun Best tersebut, sehingga saya rasa ingin berbagi dengan teman-teman yang banyak curhat di sana. Buat teman-teman nih yang punya pertanyaan seputar dunia kerja, teman-teman boleh kasih tweet dengan tagar curhat work di Twitter. Silakan nanti teman-teman berikan pertanyaan. Nanti teman-teman saya akan mengadakan live streaming untuk menjawab atau memberikan reaksi atas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan di Twitter dengan tagar curhat work. Oke teman-teman,
Segitu dulu dari saya pada saat ini. Selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu di video Mentor Mind ID berikutnya. Bye-bye.